Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yohana Ramawati, Hansa Hafidha, dan Nur Izzatul Hanifah. Kami akan menjelaskan tentang tugas pendidik. Ayat-ayat Al-Quran tentang tugas pendidik. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 164. Yang ketiga, Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dan yang keempat, Quran Surah At-Taubah ayat 128. Untuk yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa untuk penduduk Mekah dengan memohon kepada Allah mengutus orang rasul dari kalangan mereka untuk mereka, yakni golongan Arab. Ternyata doa yang mustajab ini bertepatan dengan takdir Allah yang telah menentukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Abu Nadir, yang menceritakan kepada kami Al-Faraj, telah menceritakan kepada kami Luqman ibnu Amir, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Umamah menceritakan hadis berikut. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah permulaan dari kejadianmu? Nabi SAW menjawab, doa ayahku Ibrahim. Berita gembira Isa mengenaiku, dan ibuku melihat dalam mimpinya telah keluar dari tubuhnya suatu nur yang cahayanya dapat menerangi gedung-gedung negeri Sam. Kemudian tafsir, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan kepada Ibrahim bahwa permintaannya telah dikabulkan dan akan terbukti di akhir zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Yang dimaksud Al-Quran dan Al-Hikmah adalah sunnah. Hal yang dimaksud adalah mengajarkan Al-Quran dan kebaikan agar mereka mengerjakannya, keburukan agar menjauhinya, serta menyampaikan bahwa Allah akan ridho jika taat kepadanya. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal ini berarti bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Dia adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, lagi Maha Bijaksana dalam semua firman dan perbuatannya. Dia selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya karena pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Selanjutnya, konsep tugas pendidik dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran baik membaca ataupun memahaminya secara makna juga mencakup rahasia syariat. Risalah Rasulullah SAW mengandung pensucian makhluk dari dosa. Rasulullah juga membawa syariah untuk mensucikan akhlak dan membersihkannya dari segala hal buruk. Manhaj dakwah tidak pernah jauh dari tasfiyah atau pembersihan dan tarbiyah atau pembinaan. Demikian pula para nabi yang diutus untuk membersihkan akidah dari kesyirikan, membersihkan ibadah dari kebid'ahan, serta membersihkan akhlak buruk. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Quran Surat Ali Imran ayat 164. Asbabun Nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 164. Diriwayatkan ketika tersebar isu bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh dalam perang Uhud, para munafik berkata, "Siapa yang akan menjadi utusan kepada Ibnu Ubay agar dia meminta keamanan kepada Abu Sufyan untuk kita?" Di antara mereka ada yang berkata, "Seandainya Muhammad SAW adalah benar seorang nabi, tentu ia tidak terbunuh. Kembalilah kamu muslim kepada saudara-saudaramu dan agamamu dahulu." Abu Sufyan berkata, "Kami mempunyai Uzza dan kamu tidak mempunyainya." Pada awalnya, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan, tetapi sebagian dari mereka berambisi mengumpulkan harta rampasan, sehingga para lawan balik menyerang kepada muslimin yang tersisa di posko hingga akhirnya kaum muslimin kalah. Al-Kalbi dan Al-Muqatil meriwayatkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan pasukan panah ketika meninggalkan posisinya karena meraih ghanimah, maka apa yang diambilnya itu adalah untuknya. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 164. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berasal dari mereka. Maksudnya adalah Nabi Muhammad berasal dari kalangan bangsa Arab yang ajarannya akan lebih cepat ditanggapi. Muhammad sebagai golongan mereka adalah suatu nikmat Allah yang dicurahkan kepada orang beriman yang berbeda golongan dengan mereka. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka. Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaan, keesaan, dan pengetahuannya agar jiwa manusia mengambil faedah dan teladan darinya. Mengajari mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah atau hadis. Mengajarkan Alkitab berarti memaksa untuk belajar dan membebaskan mereka dari kebuta hurufan, dan Nabi meminta agar mereka menulis Al-Quran dan membentuk sekretaris-sekretaris wahyu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang hikmah atau hadis untuk membimbing, memahami segala sesuatu dan memahami hukumnya. Kemudian Nabi memberi petunjuk mengenai cara-cara mengambil istidlal, mengetahui hakikat segala perkara dengan bukti argumentasi. Risalah ini menjadikan guru jagat, hukama atau pemberi kebijakan dunia, dan pemilik akidah yang menyelamatkan manusia dari jahiliyah yang dinantikan peranannya dalam menyelamatkan manusia dari kejahiliyahan. Sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tafsir ini berarti bahwa masyarakat Arab berada di jahiliyah, sesat kehidupan, tradisi dan perilaku, peraturan dan perundang-undangan, serta bidang kemasyarakatan dan moral. Kemudian, konsep tugas pendidik dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164. Pada ayat ini terdapat konsep tujuan pendidikan Islam yang mengarahkan pada perubahan sosial untuk masyarakat di sekitarnya. Seorang pendidik mengarahkan peserta didik agar mampu menjadi para pemberi kebijakan bagi masyarakat, mampu memberdayakan umat di sekelilingnya, membawa masyarakat pada kemodernan sehingga umat Islam akan mampu bersaing dengan orang-orang non-Muslim, sehingga Islam kembali mengalami kejayaan. Walaupun secara sekilas itu tidak mudah, akan tetapi melihat perjuangan Rasulullah SAW pada masa itu sangat gigih berjuang memajukan masyarakat Arab pada masanya, sehingga mampu mencerahkan umat manusia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan demikian, pendidik memiliki peran penting untuk menjadikan perubahan yang signifikan pada peserta didiknya, lingkungan, dan juga masyarakatnya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Asbabun Nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 159. Menurut Abu Bakar, diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar, bahwa pada waktu itu Nabi mengajak Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan Perang Badar. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan usulan Sayyidina Umar agar para tawanan harus dihukum dan yang mengeksekusi keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabat, Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan. Dan akhirnya beliau memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tafsirnya, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah. Pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan. Yang ketiga, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat, tetapi juga hati. Quraisy Shihab menekankan bahwa hati yang sehat akan menangkap pendapat dan pikiran dari orang lain yang tidak terduga. Dalam hal musyawarah, menyebutkan kutipan yang sama berasal dari Muhammad Rashid Ridho, bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah. Kemudian, konsep tugas pendidik dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras, serta bersikap keras kepala kepada peserta didiknya. Yang kedua, memberi maaf, ikhlas saat memberi maaf kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, musyawarah. Salah satu sifat yang harus dijunjung tinggi dalam musyawarah adalah sifat kejujuran dan mengutamakan pendapat dan menyampaikan informasi tanpa mengusik pemahaman orang lain atau diam saja jika memang tidak ia ketahui. Musyawarah sangat penting di dalam pendidikan karena terdapat unsur simpati, pengembangan kemampuan, perbedaan kawan dan lawan, pemilihan sikap yang terbaik, penciptaan suasana ramah dan cinta kasih, serta adanya hikmah. Yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasrahkan diri kepada Allah setelah melakukan semua usaha dalam mencapai suatu tujuan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Asbabun Nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab di masa Nabi, karena Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga orang Arab dapat memahami sastra Al-Quran, serta ditujukan kepada seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Bani Hashim dari suku Quraisy dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tafsir Quraisy Shihab, wahai manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis manusia yang bentuknya sama seperti kalian. Ia merasa sedih melihat penderitaan yang kalian rasakan. Ia berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada kalian dan sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Kemudian konsep tugas pendidik dalam surah At-Taubah ayat 128. Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan yang baik dan terhormat, mempunyai sifat-sifat yang mulia dan juga agung. Yaitu yang pertama, Nabi merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dijajah dan diperhamba oleh musuh kaum muslimin. Sebagaimana ia tidak senang pula melihat umatnya ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti.
Yang kedua, Nabi menginginkan agar umatnya mendapat taufik dari Allah, bertambah kuat imannya dan bertambah baik keadaannya. Yang ketiga, Nabi berbelas kasihan dan amat penyayang kepada kaum muslimin. Keinginannya ini tampak pada tujuan risalah yang disampaikannya, yaitu agar manusia hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Dalam ayat ini, Allah memberikan dua macam sifat kepada Nabi Muhammad SAW yang juga sifat Allah sendiri, diantaranya Asma'ul Husna, yaitu sifat Rauf atau amat belas kasihan dan sifat Rahim atau penyayang. Pemberian kedua sifat itu kepada Muhammad SAW menunjukkan bahwa Allah menjadikan Muhammad sebagai Rasul yang dimuliakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.